Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk video pembelajaran kita kali ini, Bu akan melanjutkan materi mengenai fungsi inverse. Nah, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai fungsi inverse, ya, kita lihat bahwa inverse itu dia merupakan kebalikan atau negasi. Itu artinya dia merupakan kebalikan dari fungsi komposisi. Ya. Jadi inverse dari suatu bilangan adalah jika bilangan tersebut dioperasikan oleh suatu operasi aljabar, maka akan menghasilkan elemen identitas. Ya. Berikut ini Anda perhatikan gambar. Di sini ada himpunan A yang beranggota X, kemudian himpunan B yang beranggota Y. Ya. Jika fungsi f dia memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, jadi fungsi X dan Y sedemikian sehingga X dan X elemen A ya dan Y elemen B. Oke. Maka inverse fungsi F atau dilambangkan dengan inverse-nya ya. Jadi arah panah ini dia salah, bukan dari X ke Y tapi dari Y ke X. Ya. Oke. Jadi inverse fungsi F yang dilambangkan dengan F inverse ini bacanya F inverse. Kalau F pangkat min 1 bacanya adalah inverse dari F ini, kebalikan dari F yang tadinya fungsi F ini dia memetakan A ke B ya, untuk inverse-nya dari B ke A. Oke. Jadi untuk inverse atau yang disebut dengan relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan F inverse seperti ini ya. Oke. Nah, ini definisinya jika fungsi f dia memetakan A ke B dan dinyatakan oleh pasangan terurut F di mana XY itu sedemikian sehingga nilai X dia adalah bilangan real dan nilai Y juga adalah bilangan real, maka inverse fungsi F dilambangkan dengan F inverse. Ini yang F pangkat min 1. Oke, F inverse adalah relasi yang memetakan dari B ke A, di mana dari pasangan terurut dinyatakan dengan yang ini kan fungsi F. Maka inverse-nya yaitu F inverse, F pangkat min 1 tapi bacanya F inverse itu sama dengan untuk F-nya kan XY dari A ke B. Tapi kalau inverse-nya Y ke X atau B ke A. Sedemikian sehingga nilai Y elemen bilangan real, ini nilai X elemen bilangan real, dia menuju Y elemen bilangan real. Tapi kalau inverse-nya nilai Y elemen bilangan real dan X elemen bilangan real. Ya, itu mengenai penjelasan atau definisi dari inverse. Jadi kalau komposisi berarti dia adalah misalnya fungsi F. Oke. Tapi kalau inverse dia kebalikan dari fungsi F tersebut. Mau F, Q, H dan lain sebagainya. Ingat, kalau pangkat min 1 itu yang disebut dengan inverse. Ya. Kita lanjut untuk yang kedua, menentukan fungsi inverse. Ya.
fungsi f ya dari A memetakan ke B memiliki fungsi inverse atau f inverse jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi bijektif atau himpunan A dari himpunan B berkorespondensi satu-satu. Misalkan F ini dia merupakan fungsi dari A ke B yang tadi Ibu sudah jelaskan pada gambar tersebut. Maka F inverse-nya merupakan fungsi inverse F jika berlaku F inverse bundaran Fx itu sama dengan X dan F bundaran F inverse X sama dengan X. Jadi kalau inverse juga dia masuk pada komposisi. Bukan saja belajar mengenai inverse-nya, kebalikannya, tapi belajar juga mengenai gabungan antara inverse dan komposisi. Komposisi sini yaitu bisa kita lihat pada bundaran. Kalau bundaran berarti kita bicara tentang komposisi. Ya, Anda boleh perhatikan gambar berikut, yaitu ya pada gambar ini dia menjelaskan bahwa fungsi maksudnya himpunan A yang beranggota A1, A2, A3, kemudian himpunan B yang beranggota B1, B2, B3. Oke, ini himpunan B. Untuk A1 ke B1 ya, korespondensi satu-satu ya dari fungsi bijektif atau himpunan A, oke, dan himpunan B berkorespondensi satu-satu. Jadi A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3. Ya. Jadi dari A ke B ini yang disebut dengan fungsi f. Kalau kita lihat bahwa untuk inverse-nya, tadi yang penjelasan Ibu sebelumnya, fungsi A dari himpunan A dia beranggota X, himpunan B dia beranggota Y, dari X ke Y itu disebut dengan fungsi, tapi kalau dari Y ke X disebut dengan fungsi inverse. Nah, kalau kita lihat ini, inverse-nya yaitu dari B ke A. Jadi kalau dari B ke A itu yaitu B1, B2, B3. Ini disebut dengan himpunan B. Kemudian dia berkoresponden satu menuju himpunan A yang beranggota A1, A2, A3. Oke, jadi inilah dari B ke A yang disebut dengan fungsi inverse atau f pangkat min 1 bacanya fungsi inverse. Oke. Ya. Nah, dari situ untuk menyelesaikan soal-soal mengenai fungsi inverse, Anda perlu atau kalian perlu melihat bahwa langkah-langkah untuk menentukan suatu fungsi inverse sebagai berikut. Yang pertama, Anda mesti perhatikan bahwa buatlah permasalahan fx itu sama dengan y pada persamaan tersebut. Oke, jadi kalau soal Anda mesti permisalkan. Oke, ini permisalkan ya, bukan permasalahan, tapi permisalkan. Ibu salah ketik, maklum. Permisalkan. Oke. Tulisan dokter. Ya. Yang pertama, Ibu ulang lagi, buatlah permisalan fx-nya itu sama dengan y pada persamaan tersebut. Yang kedua, selesaikan persamaan, sehingga diperoleh x, sebagai fungsi y atau x itu sama dengan f inverse y. Itu langkah kedua.
Untuk langkah ketiga, ganti variabel Y dengan X pada F inverse Y sehingga diperoleh F inverse X sama dengan Y sebagai fungsi inverse Y itu sama saja dengan Fx. Nah, dari langkah tersebut kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih memahami mengenai fungsi inverse itu sendiri. Ya, contoh soal yang pertama di sini Ibu sediakan 3 contoh soal mengenai fungsi inverse. Kalau soal yang berikutnya mengenai rumus fungsi inverse yang digabungkan dengan komposisi, ada 8 contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama diketahui Fx sama dengan 3x tambah 2. Tentukan A F inverse X, B F inverse min 2. Ya, penyelesaiannya Anda perhatikan yang tadi langkah-langkah. Buatlah permisalan Fx itu sama dengan Y pada persamaan ini. Persamaannya itu adalah Fx sama dengan 3x tambah 2. Langkah yang pertama dia bilang permisalan Fx-nya itu sama dengan Y. Oke. Ya, kita permisalkan Fx itu sama dengan Y, maka Y sama dengan 3x tambah 2. Jadi tidak Fx-nya lagi, tapi Y. Fx itu sama saja dengan Y. Jadi Y sama dengan 3x tambah 2. Oke, maka 3x ini pindah di ruas kanan. Jadi 3x sama dengan Y pindah posisi. Oke, min 2. Kenapa? Karena positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Contohnya seperti ini ya. Kan 3x tambah 2 sama dengan 0. Oke, maka 3x sama dengan min 2. Ya kan? Seperti ini. Jadi 3x sama dengan Y kurang 2. Seperti itu ya. Ya, Ibu hapus. Maka X-nya kita cari nilai X kan? Di sini F inverse X. Jadi X sama dengan Y kurang 2. Apakah Y kurang 2 bisa dibagi dengan 3? Ya, karena tidak bisa dibagi maka dia dalam bentuk pecahan. Maka nilai X-nya sama dengan Y kurang 2 per 3. Jadi F inverse X, oke. Langkah yang berikutnya, ganti variabel Y nih dengan X pada F inverse. Oke, jadi F inverse X sama dengan kita ganti Y-nya ini dengan X. Sehingga X kurang 2 per 3. Sesuai dengan langkah-langkah yang dibilang tadi, bahwa setelah itu ganti variabel Y dengan X pada F inverse. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua atau bagian B. Di sini ditanya F inverse min 2. Kita masukkan F inverse X sama dengan X kurang 2 per 3. Lalu nanti Anda substitusi ganti nilai X dengan min 2. Oke. Jadi F inverse min 2 sama dengan X-nya diganti dengan min 2. Min 2 dari pertanyaan ini, min 2 dikurangi dengan 2 per 3. Sama dengan min 2 kali min 2, hasilnya adalah, bukan min 2 kali min 2 ya, min 2 kurang 2, min 4 per
3. Bisa diperkecil? Oke, tidak ya. Jadi untuk F inverse min 2 hasilnya adalah min 4/3. Itu contoh soal yang pertama. Bisa paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua dikatakan bahwa fungsi fx sama dengan 2x kurang 2 per x tambah 1. Tentukan f inverse x dan f inverse min 1. Sama halnya yang tadi, kita lakukan permisalan bahwa fx itu sama dengan y. Jadi f inverse x sama dengan y, yaitu 2x kurang 2 per x tambah 1. Oke. Maka y-nya sama dengan, kan sudah dipermisalkan kan yang tadi y, fx-nya jadi y sama dengan 2x kurang 2 per x tambah 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dia menjadi y dikali dengan penyebut, yaitu y kali x tambah 1 sama dengan 2x kurang 2. Maka y kali x atau x kali y, jadi x kali y hasilnya adalah xy, y kali 1 positif 1. Nah, xy tambah positif 1 atau sama saja dengan positif y. Xy tambah y sama dengan 2x kurang 2. Oke. Selanjutnya kita kumpulkan yang memiliki variabel. Ada variabel xy, y, dan x. Oke. Jadi xy sama dengan, xy sama dengan ya, xy kurang, ini kurang, bukan sama dengan tapi kurang 2x sama dengan, kita pindah ruas ya, kumpulkan yang bisa diselesaikan. Jadi xy kurang 2x, kenapa? Karena positif 2x pindah ruas, jadi kurang 2x sama dengan min 2 positif y pindah ruas juga, berubah tanda negatif y. Maka kita dapat sederhanakan, sama saja xy kurang 2x itu adalah x dikali dengan y kurang 2, karena x kali y xy, x kali min 2 min 2x. Jadi kita sederhanakan dia menjadi x dikali dengan y kurang 2 sama dengan min 2 kurang y, sehingga diperoleh x sama dengan min 2 kurang y kita lagi ya. Tadinya kan dia dalam penyebut, kita buat dia ke dalam bentuk pecahan. X sama dengan min 2 kurang y per y kurang 2. Oke. Itu persamaan yang diperoleh x sebagai fungsi y. Ini langkah kedua. Persamaan yang diperoleh x sebagai fungsi y, atau x itu sama dengan f inverse y. Oke ya. Kita ubah untuk langkah yang ketiga, bahwa ganti variabel y ini dengan x. Kenapa? Itu pada f inverse x. Maka f inverse sama dengan tadinya min 2 kurang y per y kurang 2, kita ganti y dengan x, jadinya min 2 kurang x per y kurang 2 juga ganti dengan x, yaitu x kurang 2. Dengan x tidak boleh sama dengan 2,
Itu artinya nilai ini dia negatif, dia tidak dua positif. Coba perhatikan, ini pembilang min 2, penyebut min 2. Jadi dia tidak sama dengan positif 2. Pertanyaan yang bagian B yaitu F inverse min 1. Ya, untuk F inverse min 1 tinggal kita masukkan nilai yang kita sudah dapat. F inverse-nya yaitu min 2 kurang X per X kurang 2. Tinggal Anda ganti atau substitusi nilai X dengan min 1. Diperoleh min 2 kurang X-nya ganti dengan min 1, jadi min 2 kurang min 1 per min 1 kurang 2. Yang tadi nilai X diganti dengan min 1 juga. Maka kita lihat bahwa min 2 min 1 adalah min 1 per min 1 kurang 2 min 3. Bisa kita bagi, ya, min 1 bagi min 3 hasilnya adalah 1/3. Minus positif. Ya, Anda bisa paham ya dari dua contoh mengenai fungsi inverse. Oke, ingat langkah yang pertama Anda mesti permisalkan fx itu sama dengan y. Kemudian langkah kedua, selesaikan persamaan sehingga diperoleh X sebagai fungsi Y. Oke, baru langkah ketiga Anda ganti variabel Y dengan variabel X. Seperti ini. Variabel Y ganti dengan variabel X. Ini untuk F inverse-nya. Ya. Contoh soal yang ketiga, di sini ada soal cerita, yaitu salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton yang menyaksikan pertandingan. Oke. A. Tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. B. Jika dalam suatu pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta rupiah, berapa penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Ya, penyelesaiannya di sini. Oke. Diketahui fungsi pendapatan klub sepak bola tersebut adalah ini. Fx sama dengan 500x ditambah dengan 20.000. Pertanyaannya di sini, tentukanlah fungsi inverse pendapatan dan tiket penonton sepak bola tersebut. Ya. Di sini kita lihat bahwa persamaan kita ganti y itu sama dengan fx itu sama dengan y ya. Jadi 500x ditambah dengan 20.000, maka y-nya itu 500x ditambah dengan 20.000 yang tadi fx itu sama dengan y. Selanjutnya kita pindahkan 500x ini ke ruas ini. Jadi 500x sama dengan y positif 20.000 pindah ruas menjadi negatif 20.000. Kalau negatif pindah ruas berarti positif 20.000. Anda perhatikan tanda saja. Selanjutnya, maka nilai X sama dengan Y kurang 20.000 per 500. Tidak bisa dibagi ya, maka dia dalam bentuk pecahan. Oke. Sehingga karena X itu sama dengan F inverse Y,
maka F inverse Y yaitu Y kurang 20.000 per 500. Kita ganti Y-nya itu dengan X. Maka F inverse X sama dengan ini Y ganti dengan X, jadi X kurang 20.000 per 500. Jadi fungsi inverse dari fx sama dengan 500x tambah 20.000 adalah f inverse x sama dengan x kurang 20.000 per 500. Oke ya, itu pertanyaan bahwa inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola untuk menentukan rumus fungsi inverse fx dapat dihitung sebagai berikut. Dari soal itu kita memasukkannya dia ke dalam rumus fungsi inverse. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jika dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta rupiah ya, maka banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut adalah jadi F inverse X sama dengan X kurang 20.000 per 500 yang kita dapat dari ini ya. Maka tinggal Anda ganti nilai X-nya dengan 5 juta. Substitusi X dengan 5 juta. Seperti contoh soal yang pertama dan kedua. Jadi F inverse X-nya 5 juta sama dengan X-nya diganti dengan 5 juta. Jadi 5 juta kurang 20.000 per 500. Sehingga memperoleh 5 juta dikurangi dengan 20.000 itu hasilnya adalah 4.980.000 dibagi dengan 500 hasilnya adalah 9.960.000. Jadi penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola sebanyak 9.960 orang. Itu ya. Jadi Anda bisa pahami kalau misalnya soal dalam bentuk cerita, yang pertama Anda memasukkannya dia ke dalam rumus dulu, rumus inverse, ya langkah-langkah yang tadi. Ulang lagi bahwa mesti permisalkan, kemudian ganti Y dengan X, baru berikutnya tinggal Anda substitusi nilai X-nya itu dengan berapa yang pertanyaan, sesuai dengan pertanyaan. Oke ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu rumus fungsi inverse, dimana untuk rumus fungsi inverse itu sendiri Anda boleh perhatikan gambar berikut ini. Ketahui bahwa untuk komposisi, mengetahui bagaimana komposisi fungsi pada suatu fungsi pada suatu fungsi, dan juga telah mengetahui bagaimana konsep fungsi inverse. Ya, jadi di sini Ibu akan mengenal dan mempelajari hubungan komposisi fungsi dan fungsi inverse. Di sini ada fungsi fx, di mana nilai A ini atau himpunan A yang beranggota X, kemudian anggota himpunan B, maksudnya himpunan B yang beranggota Y, dan himpunan C yang beranggota Z. Ada 3 himpunan. Jadi dari fungsi fx
dia memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Oke. Selanjutnya dari B ke himpunan C yang disebut dengan GX. Untuk inverse-nya, di mana ya, Ibu ulang lagi. Untuk inverse-nya dari anggota himpunan C dia ke himpunan B atau yang disebut dengan G inverse X, kemudian nanti anggota himpunan B dia memetakan ke himpunan A atau yang disebut dengan F inverse X. Sehingga untuk kalau fungsi fx pada komposisi atau yang disebut dengan fx, kalau inverse dari fx-nya itu adalah f inverse x. Kalau gx, inverse-nya adalah g inverse x dari c ke b. Kalau gx-nya kan y ke z, ini z ke y atau c ke b. Kemudian untuk f inverse x berarti y ke x atau b ke a. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk fungsi komposisi. Untuk fungsi komposisi berarti dari A ini langsung ke C. Dari A langsung ke C atau dari himpunan A dia langsung ke himpunan C. Itu yang disebut dengan komposisi, yaitu G bundaran Fx sama dengan Hx. Kemudian untuk inverse-nya, kalau inverse berarti anggota himpunan C dia langsung ke anggota himpunan A. Berarti inverse-nya yaitu F inverse bundaran G inverse X itu sama dengan H inverse X. Ya. Jadi di sini ada komposisi, ada inverse. Rumus inverse sebagai berikut. Ya, ada beberapa rumus. Jadi yang pertama, F inverse komposisi Fx itu sama dengan X. Kemudian yang kedua, F bundaran atau komposisi ya, F bundaran F inverse X sama dengan X. Sama ya. Jadi kalau F inverse bundaran Fx itu sama saja dengan X. Kalau kebalikannya, F bundaran F inverse X itu sama saja dengan X. Yang ketiga, F inverse dipangkatkan min 1 X sama dengan Fx. Ini min 1 kali min 1 sama saja dengan Fx. Kemudian yang keempat, G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Yang kelima, rumus inverse yang kelima, F bundaran G inverse X sama saja dengan
G inverse bundaran F inverse X. Kemudian yang keenam, Hx dikali dengan G bundaran Fx, maka jadinya G inverse bundaran Hx sama dengan Fx. Sifat yang ketujuh yaitu Hx dikali dengan G bundaran Fx, maka nanti H bundaran F inverse X sama dengan Gx. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya Anda dapat memahaminya lagi mengenai rumus fungsi inverse. Contohnya, diketahui dua fungsi fx dan gx dengan fx itu sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan 2x kurang 3. Kedua fungsi tersebut memetakan anggota R, anggota R dari R. Tentukan F inverse X, G inverse X. Ini inverse ya. Sekarang kita masuk ke komposisi dan inverse. F inverse bundaran Fx. Yang keempat, G bundaran G inverse X. Yang kelima, F bundaran Gx. Keenam, G bundaran Fx. Dan pertanyaan yang ketujuh, F bundaran G inverse X. Pertanyaan yang terakhir yaitu 8, G bundaran F inverse X. Ya, dari 8 pertanyaan ini Ibu akan menjelaskan satu persatu untuk soal ini. Penyelesaian yang pertama ditanya F inverse X. Ingat langkah-langkahnya tersebut. Yang pertama, nilai fx-nya kan di sini kan F inverse X, berarti kita ambil persamaan fx. Fx-nya itu adalah x tambah 2. Kemudian kita ganti fx dengan y. Jadi y sama dengan x tambah 2. Oke, selanjutnya nilai x ini pindah ruas. Maka x sama dengan y kurang 2. Jadi F inverse X kita ganti Y dengan X, maka X kurang 2. Seperti itu ya. Oke. Soal yang kedua. Soal yang kedua ditanya G inverse X. Kita ambil persamaan dari Gx. Gx-nya di sini adalah 2x kurang 3. Sama halnya lagi kita ganti. Oke. Gx-nya ganti x-nya, fx-nya sama dengan y atau gx-nya sama dengan y. Jadi y sama dengan 2x kurang 3. Pindah ruas, jadi 2x sama dengan y tambah 3. Tambah ya. Oke. Maka X sama dengan Y tambah 3 per 2. Tidak bisa dibagi dalam bentuk pecahan. Selanjutnya kita ganti. Untuk G inverse-nya ganti Y dengan X, maka X tambah 3 per 2. Paham ya untuk soal yang kedua? Untuk mengetahui nilai dari G inverse X. Kalau nilai Gx kan 2x kurang 3. Kalau inverse-nya berarti X tambah 3 per 2. Ya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu F ditanya nih. F inverse bundaran fx. Oke. F inverse bundaran fx. Nah,
untuk pertanyaan yang ketiga, diketahui fx. Oke, kan mengenai tadi soal f bundaran, f inverse bundaran fx. Kita ambil nilai dari fx. Jadi diketahui fx yaitu x tambah 2. Kemudian inverse-nya itu ya x kurang 2. Oke, yang kita sudah dapat, ini kan f inverse bundaran fx. Ambil nilai f inverse dan nilai fx. Oke, jadi f inverse x itu sama dengan x kurang 2. Nilai fx, x tambah 2. Pertanyaan yaitu f inverse bundaran fx. Ingat di komposisi kalau g bundaran fx maka gfx. Kalau inverse, f inverse bundaran fx. Jadinya f inverse fx. Oke, tinggal Anda memasukkan atau kalian memasukkan nilai dari f inverse. Oke, nilai f inverse, kita ambil nilai f inverse. F inverse ini yaitu x kurang 2. Lalu nilai fx ini kita ganti x dengan nilai fx yaitu x tambah 2. Ibu ulang. Kan f inverse bundaran fx itu sama dengan f inverse fx. Oke, jadi nanti kalian memasukkan nilai f inverse yaitu x kurang 2. Lalu nilai x ini substitusi dengan nilai dari fx yaitu x tambah 2. Ya, seperti ini. Nilai x dari x kurang 2 ini kan, nilai x diganti dengan x tambah 2 baru dikurangi dengan 2. Maka nilainya adalah x. 2 kurang 2, 0, tersisa x. Ya, bisa paham ya? Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat kita lihat. Pertanyaan yang keempat ini yaitu G bundaran G inverse X. Berarti ambil nilai dari Gx yaitu 2x kurang 3 dan nilai dari G inverse. G inverse yang kita sudah dapat di sini kan adalah x tambah 3 per 2. Oke. Jadi diketahui Gx-nya sama dengan 2x kurang 3 dan G inverse X sama dengan x tambah 3 per 2. Jadi pertanyaan itu G bundaran G inverse X. Jadi G inverse X. Oke. G inverse X. Dikali ya. Oke. Itu artinya kita kasih masuk nilai G. Oke, nilai Gx di sini adalah 2x kurang 3. Tinggal ganti x dengan nilai inverse yaitu x tambah 3 per 2. Diperoleh 2 dikali x-nya diganti x tambah 3 per 2 kurang 3. Sehingga ya, x tambah 3 kurang 3. Dapatnya dari mana? Kita bagi saja ya. 2 dibagi dengan 2, 1. 1 kali x tambah 3, x tambah 3 dikurangi dengan 3. Hasilnya adalah x. X kurang 3, 0. 0 tambah 3, 0 tambah x adalah x. Sehingga G bundaran G inverse X nilainya adalah X. Itu soal yang keempat. Oke, kita langsung ke soal yang kelima. Soal yang kelima mengatakan bahwa F bundaran Gx, maka
FGX. Ini dia masuk ke komposisi. Oke. Tidak ada inverse ya, ini komposisi saja. Jadi kalau F bundaran GX, maka FGX masukkan nilai F-nya adalah X tambah 2. Ganti X-nya ini dengan nilai dari GX. Nilai dari GX itu sendiri adalah 2X kurang 3. Jadi 2X kurang 3 tambah 2. Peroleh 2X kurang 1. Min 3 ditambah dengan 2, min 1. Oke, seperti itu ya kalau komposisi. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham karena sudah nonton beberapa video dari Ibu. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang ke-6, yaitu G bundaran Fx sama dengan GFX. Sama halnya kita memasukkan nilai G-nya. Nilai G itu sendiri adalah 2X kurang 3. Substitusi nilai X-nya ganti dengan nilai dari Fx. Nilai dari Fx-nya itu adalah X tambah 2. Jadi 2 dikali dengan X tambah 2 kurang 3. Kita kali ke dalam. 2 kali X, 2X. 2 kali positif 2, positif 4. Dikurangi dengan 3. Jelas ya? Tidak terlalu cepat. Ya, Anda boleh mengulang apa yang Ibu sampaikan. Jadi 2X tambah 4 kurang 3 hasilnya adalah 2X tambah 1. Oke, itu pertanyaan yang ke-6. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Pertanyaan yang ke-7 ini yaitu, kita lihat ya, F bundaran G inverse X. F bundaran G inverse X. Jadi kalau F bundaran G inverse X, maka kita kasih masuk nilai dari F bundaran GX. Kenapa? Kita lihat soal. Soal ini kan dia menuju ke ini F bundaran G inverse X, berarti sama dengan F bundaran GX, tapi tidak ada inverse. Sebelum mau cari inverse, kita cari dulu komposisinya. F bundaran GX. Tadi kita sudah dapat nilai dari F bundaran GX-nya itu adalah 2X kurang 1. Oke, jadi kalau ditanya F bundaran G inverse X, maka kita ketahui F bundaran GX yaitu 2X kurang 1. Pertanyaan yang diminta F bundaran G inverse X, maka sama dengan 2X kurang 1. Kalau mengenai inverse, maka kita mesti permisalkan Y-nya itu sama dengan 2X kurang 1. Oke, Y sama dengan 2X kurang 1. 2X pindah ruas, jadinya 2X sama dengan Y tambah 1. Min 1 pindah ruas, positif 1. Maka nilai X sama dengan Y tambah 1 per 2. Langkah yang ketiga, kita ganti Y-nya ini dengan apa? Dengan variabel X. Jadi F bundaran G inverse X sama dengan Y tambah 1 per 2. Jadi X tambah 1 per 2. Ya. Contoh soal yang terakhir mengenai fungsi inverse. Diketahui G bundaran Fx sama dengan 2X tambah 1. Kalau seperti ini berarti pertanyaannya yaitu G bundaran F inverse. Kita sudah dapat nilai dari G bundaran Fx itu sendiri adalah 2X tambah 1. Tinggal kita masukkan saja dia ke inverse. Bicara inverse berarti mesti permisalkan. Maka Y-nya sama dengan 2X tambah 1. Sehingga 2X sama dengan Y kurang 1. Maka nilai X-nya yaitu Y kurang 1 per 2. Sama ya, tapi beda tanda.
Maka G bundaran F inverse X sama dengan ganti Y dengan nilai X, berarti X kurang 1/2. Jadi Anda boleh perhatikan tanda, kalau salah tanda berarti salah semuanya. Jadi kalau pada intinya untuk inverse itu sendiri dia adalah kebalikan dari komposisi. Oke. Jadi kalau bicara inverse berarti mesti permisalkan. Ya, mungkin dari beberapa soal tersebut insya Allah kalian bisa memahaminya. Di sini ada latihan soal untuk menutupi KD pertama kita, yaitu KD 3.5 ya. Ya. Latihan soal yang pertama, tentukan domain fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 1, gx sama dengan akar dari x kurang 24. Di sini pertanyaannya Anda tentukan domain ya. Jadi daerah asal G bundaran fx. Jadi maka domain G bundaran f sama dengan df iris ini bukan df ya, tapi dp iris df. Oke. Ya, soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2, gx sama dengan x tambah 1, dan hx sama dengan 2x. Tentukan yang pertama f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran hx. Kemudian Anda cek apakah f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g bundaran hx ini dia termasuk atau tidak. Pertanyaan yang ketiga yaitu tentang inverse. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 7 per x kurang 1. Tentukan f inverse x dan f inverse 5. 3 soal untuk KD pertama. Jangan lupa catatan dari fungsi komposisi, fungsi inverse Anda selesaikan. Yang belum memasukkannya, yang minggu kemarin Ibu sudah sampaikan, untuk memasukkan catatan pertama Anda, ya segera dimasukkan ke classroom bagian tugas. Untuk tugas ini juga Anda latihan soal ini Anda masukkan dia ke bagian tugas. Dan usahakan jadi satu file, boleh pada PDF maupun Word. Tidak perlu ketik di Word, foto saja. Kalau sudah mencatat, sudah kerja, foto lalu jadikan satu, mau ke PDF atau Word. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat dan dipahami. Boleh menonton dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati, biar apa yang Ibu jelaskan bisa Anda ingat sampai kapanpun. Tetap semangat belajar matematikanya ya. Yang belum subscribe Ibu ya tolong subscribe biar Ibu lebih semangat bikin videonya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen lah. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.